Ada upaya dari geng Panci yang sekarang namanya berubah menjadi geng Roti Sobek untuk melakukan reuni atas aksi mereka yang sudah mereka lakukan tahun lalu, yaitu pada tanggal 14 April 2025, penggerudukan ke UGM sekaligus ke kediaman Bapak Jokowi di Sumber, Solo. Hal ini mereka lakukan untuk menjadi catatan jejak-jejak digital bahwa ada sekelompok rakyat yang tidak percaya Pak Jokowi ijazahnya asli. Dan mereka ingin membuat catatan bahwa ada sekelompok rakyat yang berjuang untuk mengungkap bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mereka sengaja membuat rencana untuk mengulang kembali kejadian di tahun 2025, yaitu menggeruduk UGM dan menggeruduk rumah Pak Jokowi, supaya ini menjadi sebuah sejarah bahwa Pak Jokowi yang secara kasat mata dicintai oleh banyak rakyat Indonesia, padahal ada juga rakyat yang tidak menyukai Pak Jokowi karena Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Mereka ingin membuat framing bahwa orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi, yang mencintai Pak Jokowi itu dibutakan oleh kebohongan Pak Jokowi. Itu yang sedang mereka ciptakan. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena di akhir zaman ini memang orang-orang yang sedang memelintir kebenaran menjadi kebohongan, memelintir kebohongan menjadi kebenaran, ini adalah sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita hadapi. Dan kita sebagai orang yang beriman untuk tetap teguh memegang prinsip-prinsip kebenaran. Sekalipun mereka memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan, kebohongan menjadi kebenaran. Untuk itu kita akan dengarkan rencana-rencana jahat mereka untuk mengekalkan kegaduhan yang sudah mereka ciptakan sejak jauh-jauh hari untuk menjatuhkan Pak Jokowi, yang faktanya hingga detik ini Pak Jokowi tidak jatuh, tidak terluka, tidak turun pamornya, bahkan semakin dicintai oleh rakyat dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nggak takut ya? Hadapi ya, oke. Tadi siapa yang mau bicara dari forum aksi? Silakan Ibu, sepatah dua patah kata sebelum saya kasih ke Dumatno. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, ntar saya beresin. Iya. Aduh, tumblernya jatuh. Iya. Nah ini dulu Pak. Udah. Itu punya Pak Menu tuh minuman. Tumbler. Oh iya, tambah. Ntar saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancing. Provokator. Ya, saya mewakili forum aksi. Wartawan senior. Maaf. Wartawan utama. Ya, oke. Maaf, dari forum aksi mungkin belum ada yang datang ya. Rupanya masih mudik ya. Saya juga baru 3 hari lalu. Oh iya. Iya. Ya pokoknya nanti akan saya sampaikan. Udah saya sampaikan undangannya ya. Cuma mungkin masih pada berhalangan. Tadi bisa sampaikan di presidium ya. Pokoknya nanti hasilnya kita sampaikan di presidium. Siap ikut bersama ya. Pasti siap. Kasih ini dong semangat kepada kawan-kawan yang menonton dari forum aksi. Iya. Pokoknya Siapa yang mau disuntik bilang Bu Dokter. waduh. Suntik vitamin ya biar semangat demonya. Iya, pokoknya kita siap berjuang, siap membantu, ya siap membersamai. Itu aja. Oke. Terima kasih. Dulu Matno. Ah, iya, makanya. Rustam Effendi. Nah, sekarang tiba saatnya ke salah satu menu utama, ya kan? Jadi ada seseorang kawan baik saya yang setiap hari mencari Dumatno, ya kan? Dan sampai sekarang statusnya masih tersangka. Siapakah itu? Bang Rustam Effendi. Kolonel.
kolonel katanya kemarin, Kolonel Rustam. Yang ini saya kasih sedikit ini ya, bahwa kemarin Bang Rustam ini adalah koordinator lapangan saat tanggal 16. Nah, ceritakan nih Bang. Tahun berikutnya. Ya, silakan Bang Rustam. Tolong Pak, maaf. Ini pisangnya nggak gitu nih. Semua ya. Pisangnya nggak. Sini aja daripada yang bisa. Udah kalau pisang taruh ke Surabaya aja. Iya. Habis. Karena hasilnya pagi-pagi udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin untuk semuanya, Mama RM dan lain-lain, senior-senior saya, Jenderal-Jenderal Purnawirawan, dan juga tadi kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan tersangka. Jadi insya Allah saya tanggal 15, 16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi tahun ini mau jadi torak lagi. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Hidup Rustam. Apakah nanti di tanggal 14 April mereka akan berhasil melakukan intimidasi kembali terhadap UGM? Atau apakah mereka berhasil mendatangi rumah Pak Jokowi sebagaimana dulu mereka membuat keributan di depan rumah Pak Jokowi? Tentunya tahun lalu dengan tahun ini berbeda situasi dan kondisinya. Kalau mereka memaksakan diri untuk menggeruduk UGM, tentu akan ada perlakuan yang berbeda terhadap mereka karena mereka adalah para tersangka. Para tersangka tentu akan ditolak untuk memasuki UGM karena apabila UGM mengizinkan mereka masuk, artinya UGM mendukung para tersangka melakukan kegaduhan. Demikian pula di kediaman Bapak Jokowi, saya yakin bahwa mereka tidak akan bisa menyentuh rumah Pak Jokowi lagi, petantang-petenteng lagi, teriak-teriak lagi di situ, karena kemungkinan besar relawan-relawan Pak Jokowi akan menjaga rumah Pak Jokowi dari segala sisi. Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan, juga aktivis-aktivis lintas angkatan. Nah, terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Nah, berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu. Masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkan dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar, kalau menurut saya, ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu. Dia ngikut aja gitu. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu, saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat.
Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu. Walaupun kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di pasar pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di pasar pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara. Tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu. Nah, artinya beranilah menjamin orang ini. Nanti tinggal kita bawa gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani. Dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Oke. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak benar ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Untuk itu teman-teman, bagi para pecinta Pak Jokowi, khususnya yang tinggal di Jawa Tengah, untuk bersiap-siap menjaga rumah Pak Jokowi, dimulai dari tanggal 10 April sampai akhir April, sampai mereka tidak lagi merencanakan tindakan-tindakan konyol, bodoh, tolol ini untuk membuat kegaduhan. Jangan sampai nanti mereka mengatakan bahwa hak-hak mereka untuk bersuara dikebiri oleh pemerintah. Jika kita masyarakat yang menolak mereka, tentu mereka akan kehabisan cara untuk melawan kita. Karena kita bukan aparat, kita bukan pemerintah, kita sama-sama anak bangsa, sama-sama rakyat Indonesia yang tidak mau diwakili oleh mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, tolol, goblok, idiot. Terima kasih.